Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekolah-sekolah itu banyak melakukan kemubaziran itu. Nah, gitu. Jadi saya pengen ini sekolah ini di kota kan, deket ke sana kemari itu, dari kota deket, dari Jatiluhur deket. Pokoknya sekolah ini teh enakeun lah, gitu. Nah, ini sekolahnya udah bagus kan Bu ya, tempatnya juga enak, gitu. Jadi sayang kalau sekolah ini kemudian tidak menjadi sekolah favorit, kalau tidak menunjukkan kinerja keunggulan, gitu. Nah, maka saya pengen ke Ibu Kepala Sekolah, bukan sekolah penggerak, bukan kan? Tunjukkan bahwa kita bisa melampaui sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak dia melakukan perubahan, inovasi, biasa-biasa saja buat saya. Karena apa? Dilatih. Karena apa? Dikasih bos kinerja 120 juta. Tapi kita bisa kok kita bisa, karena guru penggerak itu kuncinya ada di mana? Sekolah penggerak itu kuncinya ada di mana? Ada di kepala sekolah dan guru. Mindset. Di mindset tata kelola sekolah, buat kepala sekolah, buat guru tata kelola kelas dan tata kelola pembelajaran. Di situ aja kuncinya. Makanya di sekolah penggerak itu ada 4 komponen. 1, peningkatan SDM guru kayak gini. 2, digitalisasi sekolah. 3, paradigma baru pembelajaran. Yang 4, perencanaan berbasis data. Kalau Bapak Ibu bisa masuk, udah kita mah nggak usah sekolah penggerakan, kita mah bergerak aja. Penuhi yang 4 ini, peningkatan SDM-nya dipenuhin oleh kita, oleh kepala sekolah nih. Tingkatin terus nih kemampuan SDM-nya, belajar mandiri, belajar kelompok gitu ya. Terus yang nggak bisa bikin modul ajar, yang nggak bisa bikin pembelajarannya, bikin anak-anaknya seneng, latih. Cari itu, kursusin ke Montessori, kursusin kemana aja tuh. Dan sorangan, nggak ada istilah rugi untuk investasi untuk pendidikan itu. Kalau di sini ada guru yang bisa sekolahin. Kalau punya uang, perencanaan berbasis data, IHT boleh, IHT. Cari yang nggak ada di PMM. Karena yang ada di PMM gratis itu, belajar mandiri. Yang ada di PMM pelajarin sendirilah, yang kayak gitu gratis udah dikasih sama pemerintah, masa harus double mubazir nanti? Karena bisa belajar mandiri mubazir nanti, udah disiapin sama kementerian di platform. Kita biayain lagi. Bener nggak? Kalau saya salah dikoreksi, karena kita perlu efisiensi dan efektivitas tata kelola sekolah. Yang kayak gini, yang nggak ada di PMM, identifikasi ini, mau bikin kelas apa ini? Unggulannya di sini. Mau bikin unggulan kelas tahfidz, mau bikin kelas 2 bahasa, kelas IT, kelas sastra, kelas olahraga, bikin unggulan itu, bikin. Maksud saya kayak gitu loh sekarang. Kita nggak boleh lagi ngelola sekolah, ngelola kelas-kelas, ngelola pembelajaran kayak kemarin-kemarin biasa-biasa aja. Masuk jam, masuk gurunya. Ayo buka bukunya, matematika, IPA, buka. Halaman 1 sampai 10 baca ya. Baca, nanti yang nggak mengerti tanyakan ke ibu. Sok baca. Udah kebagian belum semua bukunya? Sudah? Nah, oke. Awas, ketua kelas. Awas. Catat yang ribut. Ya. Ketua kelas ya. Catat nih teman-teman yang ribut. Oke? Bapak mau ke kantor. Nah, nanti udah beres dia tuh di kantor, ngopi, ngerokok. Udah pusing ngapain lain di kantor ya, apalagi di kantor nih. Udah, siapa tuh udah beres, udah mau masuk ke kelas. Gimana, udah beres? Kubur yang kayak gitu, ke laut aja guru kayak gitu udah sekarang. Nggak musim, udah nggak boleh. Gitu Bu. Sekarang sudah mulai pembelajarannya itu atraktif, bikin akrobatik di kelas-kelas itu guru-gurunya itu. Guru itu desain arsitektur, desainer, fasilitator, bikin pembelajarannya atraktif, akrobatik.
bikin apa? Wih, gitu. Kurikulum Merdeka itu pengen kayak gitu. Biar berpusat kepada peserta didik, pada kebutuhan peserta didik, konstekstual, aplikatif yang dipelajarin itu. Itu spirit kurikulum Merdeka itu di situ. Jadi siswa-siswa itu betah di sekolah. Belajarnya walaupun pakai AC, jangan di kelas terus. Ditutup inspirasi anak-anaknya oleh dinding kelas. Masuk ke sana tuh kandang sapi kalau masih ada di sana. Biarkan dia mencium tai sapi situ. Iya, kan pembelajaran yang efektif itu yang melibatkan semua panca indera. Matanya terlibat, penciumannya terlibat, pendengarannya terlibat, perasaannya terlibat gitu. Nah gitu, jadi nanti kayak gitu Bu. Walaupun kita bukan sekolah penggerak, spirit kita 4 indikator itu laksanakan biar kita bisa loncat. Wih, mangprang SMP 4. Mangprang SMP 8 sekolah penggerak bukan lain. Oh lain, tapi hebat gitu. Guru-guru nangis IHT jeung Pak Kadis. Kan keren. Iya siap aja. Tapi jangan guru-gurunya siap nanti kepala sekolahnya juga nggak siap. Bener loh. Sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah yang baik menurut penelitian itu karena dipimpin oleh kepala sekolah yang mempunyai visi dan kepala sekolah yang mempunyai kepemimpinan yang baik. Lain cek Purwanto, cek penelitian. Jadi, kalau kita ingin melakukan perubahan di sekolah, benahi dulu visi, misi kepala sekolahnya, tata kelola kepala sekolahnya, kepemimpinan kepala sekolahnya. Gitu. Guru-guru itu ekor. Iya. Makanya mulai terlibat semuanya, dari kepala sekolahnya, guru-gurunya. Nanti ada 5 disiplin yang bisa diterapkan ketika kita ingin melakukan transformasi. Ada 5 disiplin. Dulu pernah saya terangin di sini padahal ke 5 disiplin itu. Yang Peter Seng itu. Tingkatin kapasitas SDM-nya. Suruh belajar mandiri. Nanti ada team learning kan. Nanti dari 5 disiplin itu ada 1 disiplin team learning namanya. Apa yang harus ditingkatin SDM-nya tentang apa? Tentang mau dibawa sekolah, kemana sekolah ini? Core value sekolah ini apa sih? Gitu. Nilai yang diusungnya apa sih di misi yang diterjemahkan di dalam KOSP? Jangan pula dibuat kelas tahfidz, kelas unggulan yang lain, di KOSP-nya nggak terjabarkan di situ. Kan KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi bagaimana menerjemahkan itu apa yang terjadi sehari-hari di sekolah itu di KOSP, pembiasaan, pembudayaan gitu. Karena apa? Kita harus melayani anak-anak, kan di kurikulum mereka itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu. Masa mau kita layanin sama semuanya? Kan mereka ada yang nggak suka matematika tuh, kayak saya. Masa layanannya mau sama aja, plat gitu. Layanannya kayak gitu aja. Makanya nggak maju-maju, makanya nggak punya sesuatu yang cetar gitu. Anak itu ditempatkan berdasarkan ininya. Layani mereka. Nanti yang suka kelas sastra jam tambahan ada muatan lokal tambahan. SDM itu kita tingkatkan pada pemenuhan visi kita tuh, misi kita tuh. Buka kelas 2 bahasa. Guru-gurunya nggak bisa semuanya. Dipilih nih guru-guru yang mau ngajar di kelas 2 bahasa siapa aja nih? Siapa? Dipilih sama kita. Dikratin. Dipaksa belajar. Maka tumbuh gurunya terus. Jangan pernah kita berpikir bahwa sekolah kita bisa maju kalau kita nggak pernah belajar guru-gurunya. Kehabisan nanti. Sama kayak gelas ini diminum kan habis juga, Bu. Atau lo bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Mandarin sekalian. Kan bisa. Nggak ada yang nggak bisa dipelajarin. Kita itu harus mengejar sesuatu yang kita nggak ada. Kejar, lakukan. Kita itu sekolah negeri loh. Sumber dayanya ada, kelasnya udah dibangunin.
Swasta bikin kelas kayak gitu, biaya sendiri, kita dikasih sama pemerintah. Guru kasih gajinya sama pemerintah. Saya udah hitung guru gaji negeri sama guru gaji swasta, besaran guru gaji negeri yang negeri sama yang sertifikasi itu, ya, sertifikasi tambah honor itu lebih besar dari guru-guru swasta. Kenapa mereka mau? Apakah kita merasa berada di zona nyaman? Nggak boleh kayak gitu. Karena kita itu harus bisa menempatkan diri. Apa sih balikan kita untuk ke negara ketika negara ngasih ke kita? Apa yang diberikan kita ke negara? Kan kita siswa itu anak-anak negara, anak kandung negara. Siswa itu anak kandung negara itu. Nggak boleh disia-siakan dan kita anak tirikan mereka. Ya Bu ya? Iya, harus bener jadi pemimpin, jadi guru-gurunya. SDM-nya tingkatin di situ. Belajar nanti hipnoterapi, belajar nanti grafologi, belajar membaca bahasa tubuh, kan bisa tuh. Bisa dipelajarin kan Bu. Bahasa tubuh, bahasa wajah itu bisa dipelajarin kan. Nanti kalau udah bisa baca itu kan hebat. Oh, ini anak dari 28 ke 32 kepantau semuanya. Karena apa? Ke depan gitu. Yang dibutuhkan oleh pendidikan di masa depan itu adalah guru-guru yang bisa membaca potensi minat bakat anak-anak. Guru-guru yang bisa membantu anak-anak keluar dari masalah pribadi dan sosialnya. Pelajarin itu sama kita. Siapa yang bertugas? Sekolah dan secara personal harus punya minat ke sana. Kata siapa itu? Lain Cek Purwanto. Cek akademisi, rektor Universitas Pendidikan Korea Selatan. Makanya itu ketika tatanan di Balai Atikan, itu saya tanamin di sekolah itu sesungguhnya ke sana. Sesungguhnya apa? Mempersiapkan anak-anak kita mulai dari sekolah. Biar apa? Biar berpijak pada buminya, berpijak kepada jahenya, berpijak pada cabenya, berpijak kepada tomatnya, berpijak kepada segala macamnya itu. Biar apa? Biar mereka sadar dan itu jadi kekuatan kebangkitan mereka di masa yang akan datang. Kalau guru hanya menjadi sumber pengetahuan informasi, lewat Bu. Posisi kita itu udah tergantikan oleh mereka. Artinya apa? Sekolah posisinya hari ini bukan hanya transfer informasi pengetahuan, tapi pembentukan karakter. Udah mulai bergeser ke sana. Makanya guru-gurunya harus dipersiapkan untuk membantu anak-anak keluar dari masalah pribadi sosial, membaca minat bakatnya, dan membentuk karakter mereka. Karena kalau anak-anak cuman belajar, Ibu ngajar apa Bu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah gitu Bu. Jadi sekarang anak-anak bisa bertanya di ini, bisa belajar dari sini, nggak usah nanyain ke Bu Seli lagi. Makna konotatif adalah, makna konotatif itu apa ya Bu? Makna denotatif itu apa gitu? Udah nggak perlu nanya kayak gitu, belajar kayak gitu lagi di kelas. Mereka udah langsung bisa apa yang maksud makna denotatif, makna konotatif. Tuh langsung. Dan ini indip. Indip itu langsung dia bisa memperdalam apa? Perdalam lagi. Oh. Perdalam lagi gitu. Oh, tuh pengertian macam terus bisa dipelajarin oleh mereka gitu. Jadi pelajarannya belajarnya anak-anak udah bisa pakai ini. Nggak usah bertanya lagi sama gurunya. Belajar di rumah. Jadi fungsi kelas itu membentuk karakter, membentuk jiwa kepemimpinan, motivasi, tanggung jawab, disiplin gitu. Paradigma pembelajaran baru. Paradigma baru pembelajaran. Jadi itu yang saya maksud atraktif, menyenangkan itu. Gitu. Lakukan di sini. Belajar, nyontok, modifikasi, kreativitas, belajar cara-cara ngajar yang menyenangkan seperti apa. Kan banyak tuh. Paradigma baru pembelajaran. Karena di kurikulum Merdeka ini, di kurikulum Merdeka kan? Di kurikulum Merdeka ini itu yang diinginkan, guru-guru yang atraktif. Kemudian digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah itu udah mulai dimanfaatin itu akan belajar ID-nya. Anak-anaknya harus sudah 100% dan dimanfaatin itu akun belajar ID-nya. Sayang,
Anak-anak kita punya HP, setiap hari pegang HP, tapi dikasih akun belajar ID nggak tahu manfaatnya apa. Di situ udah ada Google Doc, udah ada Google Meet, udah ada Canva. Ibu-ibu bisa ngecek hari Sabtu, pembelajaran hari Sabtu pakai itu. Jadi apa? Jadi anak-anaknya adaptif terhadap teknologi, guru-gurunya adaptif terhadap teknologi. Itulah kodrat zamannya Ki Hajar Dewantara. Kodrat zamannya sekarang udah 4.0, 5.0. Jadi apa? Sekolahnya harus adaptif. Gunakan, udah dikasih aja nggak pernah diaktifin, nggak pernah dimanfaatin. Gimana? Kita kan harus lari sekarang, Bu. Manfaatin, nanti ngasih tugasnya harus sudah berbasis IT. Mulai nanti portofolio pembelajarnya ibu gurunya masukin di Google Doc. Anak-anaknya tugasnya simpen juga di situ di Google Doc anak-anak. Manfaatin itu. Ayo bergerak. Kapan lagi? Kita itu harus sudah mulai melakukan transformasi. Biar nggak terlalu 200 tahun lagi ngejar Amerika. Iya, katanya Indonesia kalau mau kayak Amerika 200 tahun lagi, lihat deh. Generasi orang kasabaraha. Iya. Kabur Armageddon atau. Gitu. Ayo percepat ini kita ngejar mereka. Beradaptasi. Mulai dari sekarang. Gunakan itu. Implementasi literasi berbasis kearifan lokal. Apa kearifan lokal kita? 5 itu. Maka apa? Terjemahkan. Anak-anak sudah mulai berliterasi. Apa? Di sini ada komposter. Coba diterangin itu komposternya. Integrasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk teks prosedur. Gimana tuh? Terus bahasa Inggrisnya sama, kan tinggal merubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sama juga tuh. Bener nggak? Itu literasi. Dari situ apa? Digitalisasi sekolah. Masukin ke dalam web sekolah. Bikin TikToknya, cara pembikinannya. TikTok sekolah, masukin. Bikin lagi ke IG, bikin lagi ke Twitter. Masukin ke website sekolah. Dibikin narasi. Narasinya yang bikin anak-anak. Terintegrasi kurikulum merdeka. Terkoneksi antar mata pelajaran. Prakaryanya masuk, bahasa Indonesia masuk, bahasa Sunda masuk, bahasa Inggrisnya masuk, IPA-nya masuk karena terjadi Science-nya masuk, prakaryanya masuk, matematikanya masuk karena itu kan jumlah volume kan. IPA-nya masuk. Itulah kurikulum merdeka dan anak tidak usah ngomongin masalah bikin membuat pupuk di sini di kelas. Mereka bisa langsung di bawah pohon, langsung langsung berngeboran. Ukur, praktek. Kurikulum merdeka, praktek langsung. Itulah literasi. Dibikin narasi, fotoin, jebret. Teknologinya udah mulai jalan juga. Fotoin, jebret. Ada yang bikin film. Ayo. Dari pelajaran IT yang diterapkan langsung ke siswa-siswa dan membuat siswa-siswa itu bermakna mempelajari apa. Sekolah kita apa hari ini? Belajar dari pagi sampai sore, SD lewat, SMP lewat, SMA lewat, tamat dapat ijazah, dan tamat melongo di rumah. Ya kan? Susah. Sekolah harus bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk dirinya, untuk lingkungan. Ini yang dibutuhkan revolusi pembelajaran di Indonesia hari ini. Kita bikin barcode ya, tempelin tuh di komposter, teplok tuh aplikasi barcode-nya. Kan tinggal di-scan sama kita. Google Lens. Apa ini teh barcode apa? Aya foto Bu Seli. Ada apa tuh? Ya, kalau pakai gulen. Ini apa ini teh? Wih, komposter portable literasi juga tuh, memberikan pengetahuan kepada siapapun yang datang melihat dan penasaran. Dibaca oleh dia, gambar-gambar. Oh, kieu carana. Oh, langsung terkoneksi ke YouTube. Buka YouTube-na. Oh, kieu carana. Ini komposter portable. Terus diterangin kan? Semakin dalam kan? Kayak Bing itu tadi tuh.
terus. Bukannya komposter portable, semuanya kearifan lokal. Makanya kita mendekatkan kontekstualisasi pembelajaran itu ke yang dekat-dekat, yang dilihat, yang kelihatan, yang kerasa. Pelajarin itu. Yang kita tahu tuh literasi itu kayak gitu, digital terkoneksi. Karena mata pelajaran itu melingkar. Mata pelajaran itu melingkar semuanya, melingkar, teknologi ada di dalamnya, melingkar, di tengahnya itu manusia. Jadi belajar apapun ke sini, ke manusia, kemanfaatannya. Semuanya yang dilihat oleh anak-anak semuanya. Kelas, pasangin scan barcode. Panggung, pasangin, semuanya dipasangin. Jadi literasi itu kayak gitu. Apa yang membuat anak-anak kita kelemahan sekarang? Anak-anak kita masuk ke era teknologi, pegang teknologi, tahu teknologi, tapi kurang produktif. Karena apa? Prosesnya nggak diisi oleh sekolah. Ya, kita ada literasi, ada digitalisasi, ada teknologi informasi. Tapi pernah nggak kita membuat simulasi menjadi perusahaan media di sekolah? Nggak pernah kan? Coba sekolah itu ada, bikin itu yang kayak gitu, karena akan mendorong anak minter teknologi. Dilatih kekuatan. Wih, siapa tahu nanti jadi Surya Paloh dari SMP 8. Bisa jadi Khairul Tanjung, bos media. Dahlan Iskan. Kan dimulai dari mana? Dari kemampuan dia sejak sekolah udah dimulai. Jadi sekolahnya itu sekolah kayak gitu tuh mulai tuh. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang ditopang oleh 3 struktur yang akan menopang keberhasilannya. 1, mata pelajaran, benar? Yang interkoneksi, yang menyenangkan, yang atraktif, yang kolaboratif, itu. Yang sebelah sininya ekstrakurikuler. Eskul struktur yang berikutnya itu eskul. 3 struktur itu kurikulum merdeka. 3. Sebelah sini itu harus kuat, sama-sama kuat. Ini yang kita maksud untuk melakukan perubahan, ya. Jadi apa tadi pertama? SDM, paradigma baru pembelajaran, digitalisasi sekolah, pembelajaran, perencanaan berbasis data. Nanti ngerencanain arkasnya ngariung kayak gini, musyawarahkan. Jadi orientasinya bener ke situ. Ini penting loh, saya mungkin dibilang ekstrim ya ngomong kayak gini. Mungkin banyak kepala sekolah yang nggak suka sama saya, tapi ini harus kita lakukan. Banyak pengusaha buku yang nggak suka sama saya, karena saya memangkas apa yang seharusnya, yang harus dibelikan ke mereka, tidak dibelikan ke mereka karena harus berbasis teknologi informasi. Bukunya harus baca dari teknologi, dari HP. Kita mau ngelarang-larang sekarang anak-anak pakai HP, nggak bisa, udah zamannya. Yang diperlukan oleh kita adalah bagaimana mengedukasi mereka menggunakan HP dengan baik. Makanya kementerian bikin akun belajar ID. Apalagi yang belum saya sampaikan ya di sini. Oke, 5 disiplin. 5 disiplin organisasi yang ingin berubah harus punya 5 disiplin. 1, personal mastery, kematangan diri. Jadi kematangan diri itu apa? Kita sebagai guru harus tahu posisi kita. Apa yang harus kita lakukan. Jadi apa tugas kita? Tugas saya sebagai kepala dinas, jika ini sekolah yang ingin menjadi tempat perubahan, mematangkan kapasitas guru-gurunya. Makanya saya sering ngomong kayak gini tuh untuk apa? Open mind. Membuka cara berpikir kita nih tentang profesi kita sebagai guru, tentang fungsi sekolah, fungsi kelas, fungsi guru, fungsi kurikulum, fungsi kepala dinas. Ini yang ingin kita lakukan, membuat guru-gurunya mempunyai kematangan diri. Yang kedua apa? Mental model. Mental model itu apa? Mental model itu ya ini kesehatan kita. Yang sering mikir buruk sama temennya, itu harus mulai dibersih-bersihin. Positif. Ya, gitu. Ya, personal mastery, mental model. Yang ketiga itu system thinking. System thinking itu apa? Berpikir sistem. Jadi ini semuanya itu mempunyai peran yang sama. Sama pentingnya penjaga sekolah, operator, guru, sama pentingnya dalam sebuah sistem.
Yang keempat itu share vision. Jadi visi ini mau dikemanain, semuanya harus tahu. Ulah nepi ka itu kepala sekolah teh naonannya. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Atau orang tua siswa baru dak teh kalah sina sakola teh kalah aruhlin wae di lapang, di kebon. Itu kan bahaya padahal lagi pembelajaran outing kelas. Orang tua juga harus dikasih tahu visi pembelajaran di kita, visi sekolah. Visi pembelajaran, visi sekolah diterangin ke semuanya termasuk ke orang tua siswa. Biar bulat, gampang lari. Yang terakhir ini penting, team learning. Team learning itu kayak tadi mau bikin kelas tahfidz, ini apa yang dianalisis. Jadi di sini sudah ada yang bisa, ajarin semuanya. Bagikan ke teman-temannya. Jadi team learning, belajar dari teman ke teman menjadi tim pembelajar. Aduh, nggak ada yang bisa di sini. Panggil dari luar, belajar bareng-bareng. Untuk kemajuan sekolah. Itu yang dimaksud dengan tim pembelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 bulan Juli tahun 2023, dengan resmi kelas tahfidz di SMP 8 Purwakarta dengan resmi dinyatakan dibuka, ditandai dengan penyerahan mushaf ke koordinator atau pokjanya.